Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Suryasti dengan NIM 210101123 dari kelas 2E Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiyah Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan segala fitur yang ada di Microsoft Word 2019 dan saya akan mengaplikasikan beberapa fitur yang ada di Microsoft Word ini. Di Microsoft Word terdapat menu file sampai dengan menu view. Kita mulai dari menu file. Di menu file terdapat berbagai macam menu, yaitu dari info. Info berfungsi untuk mengetahui informasi dokumen yang sedang kita buat, seperti ukuran, pix, word, dan lain sebagainya. Di new berfungsi untuk membuat file dokumen baru. Open berfungsi untuk membuka file dokumen baik itu Word, Excel, dan PPT. Save berfungsi untuk menyimpan dokumen atau project yang sedang dibuat ke dalam folder penyimpanan komputer. Sedangkan Save As berfungsi untuk menyimpan dokumen yang telah memiliki nama menjadi nama baru, sehingga dapat dua file yang berbeda. Print berfungsi untuk mencetak dokumen ke hard copy atau kertas. Share berfungsi untuk mengirim atau berbagi file yang diinginkan melalui email dan fax. Selanjutnya, export yang berfungsi untuk mengubah tipe dokumen ke dalam format lain seperti PDF. Dan close berfungsi untuk menutup lembar kerja atau menutup dokumen. Account berfungsi untuk mengetahui informasi akun, produk Office yang digunakan, namun juga bisa mengubah gambar atau motif latar belakang dari Office hingga temanya. Sedangkan feedback yaitu berfungsi untuk memberikan umpan balik, tanggapan, kritik, atau nilai yang diberikan kepada pengguna Word terhadap program tersebut. Sedangkan option berfungsi untuk mengatur program Word dari pengaturan dasar, tampilan, waktu autosave, hingga pengaturan toolbar. Baiklah, kita ke menu Home, yaitu di menu Clipboard. Pada bagian Clipboard terdapat Paste. Paste berfungsi untuk memposisikan atau meletakkan tulisan atau objek gambar yang telah digandakan atau dipindah. Selanjutnya, Cut yang berfungsi untuk memindahkan suatu tulisan atau objek gambar. Copy yaitu berfungsi menggandakan suatu tulisan atau objek gambar. Sedangkan Format Painter berfungsi untuk menyalin format atau bentuk editan dari suatu teks ke teks yang lain. Selanjutnya, di bagian Font terdapat font yang berfungsi untuk memilih jenis gaya tulisan. Misal, kita memilih gaya tulis Times New Roman. Ini adalah salah satu contoh dari font, yaitu font Times New Roman. Font size yang berfungsi untuk mengubah ukuran tulisan. Kita blok dan kita ubah tulisannya. Misal kita mau ubah jadi 18 atau 20. Kita lanjut ke bagian Increase Font Size yang berfungsi untuk memperbesar ukuran tulisan. Kita blok dan kita besarkan, dan font size-nya akan berubah menjadi 22 jika dinaikkan, 24 dan seterusnya. Decrease font size yang berfungsi untuk memperkecil ukuran tulisan, sama halnya dengan increase font size tadi. Kita kembalikan ke angka 20. Selanjutnya, changes yang berfungsi untuk mengubah kapitalisasi setiap kata. Misal, kita ubah ke dalam, nah, sudah teratur otomatis seperti ini. Selanjutnya, ada clear all formatting, fungsi untuk mengubah bentuk tulisan menjadi tulisan standar. Jika kita mengetik clear all formatting ini, akan kembali ke bentuk dasar. Nah, selanjutnya, pada bagian bold yang berfungsi untuk menebalkan tulisan. Kita blok, lalu kita tebalkan. Bagian selanjutnya yaitu italic yang berfungsi untuk memiringkan tulisan. Bisa berubah miring seperti ini. Selanjutnya, underline yang berfungsi untuk menambahkan garis di bawah tulisan. Kita coba, akan terotomatis ada garis seperti ini. Di bagian Strict
yang berfungsi untuk memberikan coretan horizontal pada tulisan. Akan tercoret otomatis seperti ini. Subscript yang berfungsi untuk menambahkan angka kecil pada bagian bawah huruf atau angka. Sedangkan superscript berfungsi untuk menambahkan angka kecil pada bagian atas huruf atau angka. Text effect and typography yang berfungsi untuk memberi efek bergaya pada tulisan dan menambahkan efek 3 dimensi. Misal, kita pilih di sini banyak sekali pilihan. Kita pilih yang ini, misal. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu text highlight color yang berfungsi untuk mewarnai latar belakang tulisan. Latar belakang bisa kita ubah seperti ini. Next ke yang berikutnya, yaitu font color yang berfungsi untuk mengubah warna tulisan, huruf, ataupun angka. Misal, kita blok, kita klik font color, dan kita ubah warnanya. Bisa dipilih kita mau warna apa di sini. Kita next ke bagian berikutnya, yaitu bagian paragraf. Di bagian paragraf yang pertama terdapat fitur bullets. Fitur bullets berfungsi untuk memberikan tanda secara berurutan pada tulisan. Contoh, kita klik bullets dan akan muncul seperti ini. Begitu juga dengan yang berikutnya, kita coba lagi. Akan jadi seperti ini. Bisa ya? Selanjutnya, di bagian numbering. Numbering berfungsi untuk memberikan penomoran secara berurutan pada tulisan. Cara pengaplikasian untuk bagian numbering sama halnya dengan bullets. Kita klik, akan muncul angka 1. Dan kita klik lagi, akan muncul angka 2 secara berurutan. Lanjut ke bagian multi-level list, berfungsi untuk memberikan penomoran atau tanda bertingkat pada tulisan. Sama seperti yang numbering dan bullets, penggunaan multi-level list sama saja. Tinggal klik dan akan muncul berurutan juga. Kita lanjut disguise indent yang berfungsi untuk mendekatkan paragraf ke batas kertas. Misal seperti ini ya. Kita blok, terus kita tekan disguise indent. Dia akan tergeser sendiri. Begitu juga dengan increase indent, sama halnya dengan decrease indent. Penggunaannya ke kiri dan ke kanan. Kita ke sort yang berfungsi untuk mengurutkan tulisan yang dipilih sesuai abjad dari A ke Z atau Z ke A. Ada show atau hide yang berfungsi untuk menampilkan tanda paragraf dan simbol pemformatan tersembunyi lainnya. Selanjutnya kita ke bagian align left yang berfungsi untuk meratakan paragraf ke batas kertas kiri. Misal, ini sudah ter-align left karena align left berfungsi untuk meratakan paragraf ke batas kertas kiri, rata seperti ini. Next, ke yang berikutnya yaitu ada center yang berfungsi untuk meratakan paragraf ke tengah-tengah atau meratakan paragraf ke batas kertas tengah. Kita blok, lagi klik center, dan akan otomatis di tengah seperti ini. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu align right yang berfungsi untuk meratakan paragraf ke batas kertas kanan. Kita coba dan akan berotomatis seperti ini, rata di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu ada justify yang berfungsi untuk meratakan paragraf bagian kiri dan kanan. Kita klik seperti tadi dan akan rata kiri dan kanannya. Line and paragraph spacing yang berfungsi untuk mengatur jarak antar baris dan paragraf. Kita bisa pilih ada 1,0, 1,15, 1,5, 2,0 dan seterusnya. Misal kita pakai 1,15 atau 1,115. Shading berfungsi untuk mengubah warna di belakang tulisan, label, atau paragraf. Kita blok, kita klik shading, kita pilih.
latar belakang yang sesuai kita inginkan. Lanjut ke borders yang berfungsi untuk menambahkan batas pada jendela penulisan atau kertas. Bisa dikotakkan seperti ini. Kita pilih bordernya, akan muncul seperti ini. Kita next lagi ke bagian style. Style berfungsi untuk mengubah jenis gaya tulisan sesuai selera. Misal kita coba blok dan kita pilih, dan akan terubah otomatis seperti ini. Coba kita pilih yang title ya. Lanjut ke kelompok editing. Di kelompok editing ini ada find. Find ini berfungsi untuk menemukan kata, frase kata, tulisan, atau angka yang terdapat pada dokumen. Misal, kita cari, misal ini tuh adalah makalah panjang. Misal ya, kita cari kata maka akan terotomatis di dokumen kita seperti ini, langsung ditemukan oleh find ini. Next ke yang berikutnya yaitu the replace yang berfungsi untuk mengganti kata, frase kata, tulisan atau angka dengan satu yang lain. Dan yang terakhir di bagian editing yaitu select yang berfungsi untuk memilih tulisan atau objek gambar dalam dokumen. Selanjutnya kita next ke menu insert. Di insert pada bagian page terdapat 3. Yang pertama cover page. Cover page ini berfungsi untuk membuat halaman sampul dokumen. Yang kedua yaitu blank page yang berfungsi untuk menambahkan halaman Microsoft Word yang baru. Jadi 2 halaman seperti ini. Dan yang ketiga page break yang berfungsi untuk mengakhiri sesi halaman Microsoft Word yang sedang aktif dan berpindah ke halaman baru. Kertas untuk akhir dari page break. Di bagian tables berfungsi untuk membuat tabel pada halaman Microsoft Word dengan jumlah yang diinginkan. Seperti ini. Next ke bagian illustration. Di bagian illustration terdapat picture. Picture yaitu berfungsi untuk memasukkan file gambar dari laptop atau komputer. Kita bisa pilih dari picture di komputer kita masing-masing. Yang kedua yaitu online picture yang berfungsi untuk memasukkan gambar dari beberapa sumber di internet. Ini langsung diakses ke internet. Yang ketiga, sketches yang berfungsi untuk menambahkan bentuk seperti segi 4, segitiga, bintang, dan lain-lain. Seperti ini ya, kita contohkan. Misal seperti ini. Ini juga ada banyak pilihan lainnya untuk tulisan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu bagian icon. Icon berfungsi untuk berkomunikasi secara virtual menggunakan simbol. Selanjutnya ada 3 dimensi model yang berfungsi untuk memasukkan model 3 dimensi dari komputer ke komputer lain yang terhubung dengan komputer kita. Selanjutnya ada smart art yang berfungsi untuk memasukkan diagram yang dapat memvisualkan dokumen, dan chart yang berfungsi untuk menambahkan bagan atau grafik untuk mempermudah pembacaan data. Dan bagian terakhir dari illustration yaitu screenshot yang berfungsi untuk menambahkan tangkapan layar dari jendela yang sedang aktif. Oke, selanjutnya kita next ke bagian add-ins. Di bagian add-ins terdapat 3 fitur, yaitu yang pertama get add-ins yang berfungsi untuk menambahkan fungsionalitas baru ke kantor, menyederhanakan tugas, dan menghubungkan kita ke layanan setiap hari. Dan yang kedua ada My Add-ins yang berfungsi untuk menambahkan program aplikasi ke dalam dokumen dengan bantuan akses internet. Dan yang ketiga ada Wikipedia yang berfungsi untuk
membantu kita dengan cepat mengakses konten Wikipedia dari Office, dan menyederhanakan proses referensi teks dan gambar. Jika diklik Wikipedia akan muncul seperti ini. Kita next ke bagian online video, yaitu berfungsi mencari dan memasukkan file video yang diakses melalui internet ke dalam dokumen. Di bagian link terdapat link yang berfungsi untuk membuat link ke dalam website pada tulisan, seperti kata, frase kata, kalimat, paragraf yang dipilih. Yang kedua ada bookmark yang berfungsi untuk mempermudah pada saat membuka dokumen. Cara kerjanya adalah menambahkan bookmark pada teks yang telah diberikan hyperlink. Dan yang ketiga, cross reference yang berfungsi untuk hyperlink yang mana label atau kategori dihasilkan secara otomatis. Di bagian comments, berfungsi untuk menambahkan catatan pada bagian tertentu dalam dokumen. Next ke header dan footer. Header berfungsi untuk menambahkan informasi seperti judul penulis, kop surat, kop jurnal ilmiah, dan lain-lain pada bagian atas dokumen. Next ke footer. Footer ini berfungsi untuk menambahkan informasi pada bagian bawah halaman dokumen. Kita klik footer dan akan muncul seperti ini. Dan yang selanjutnya ada page number yang berfungsi untuk memberikan nomor halaman dokumen. Kita klik dan kita pilih ini halaman 1, halaman 2, dan halaman 3. Ke bagian teks, di teks ada textbook yang berfungsi untuk menambahkan informasi penting ke dalam kotak tulisan. Dan yang selanjutnya ada explore quick parts yang berfungsi untuk menambahkan tulisan yang sudah diatur agar memudahkan dalam mencari dokumen. Selanjutnya ada add signature line yang berfungsi untuk menambahkan baris tanda tangan. Yang berikutnya ada insert word art yang berfungsi untuk menambahkan teks dengan bentuk yang artistik. Yang selanjutnya ada insert date and time yang berfungsi untuk menambahkan tanggal dan waktu secara cepat. Yang berikutnya ada add a drop cap yang berfungsi untuk membuat sebuah huruf kapital besar pada awal paragraf. Dan yang terakhir dalam bagian teks ada objek yang berfungsi untuk menambahkan objek yang disematkan. Di bagian simbol terdapat dua fitur. Yang pertama ada equation yang berfungsi untuk menambahkan persamaan atau rumus matematika. Jika kita klik equation maka akan muncul seperti ini. Dan yang kedua ada simbolis yang berfungsi untuk menambahkan simbol-simbol yang tidak terdapat pada keyboard. Menu yang selanjutnya yaitu menu desain. Di menu desain terdapat times. Ini berfungsi untuk menambahkan tema pada dokumen. Kita bisa pilih tema yang kita inginkan. Kita next ke yang berikutnya yaitu dokumen formatting. Dokumen formatting yaitu untuk menyimpan kumpulan gaya dokumen saat ini dan menggunakannya di dokumen lain. Dan next ke bagian colors. Colors berfungsi untuk memilih warna tema pada dokumen. Dan kita klik colors dan kita bisa ganti warna pada fontnya juga. Kita next ke bagian font yang berfungsi memilih gaya huruf pada tema dokumen. Kita klik font dan bisa berubah otomatis seperti ini. Kita juga bisa memilih gaya font mana yang kita inginkan. Next ke yang berikutnya ada paragraph spacing yang berfungsi untuk mengubah jarak antar paragraf dengan cepat. Selanjutnya ada efek yang memberikan perubahan efek pada objek terpilih. Dan next ke yang berikutnya yaitu ada set as default yang berfungsi untuk menjadikan gaya dokumen saat ini diterapkan pada dokumen lainnya. Kita ke bagian text background. Ada watermark yang berfungsi untuk menambahkan cap air pada bagian belakang teks. Kita next ke yang berikutnya ada back color yang berfungsi untuk memberikan warna pada halaman dokumen. Kita bisa memilih warna pada halaman dokumen.
selanjutnya ada borders yang berfungsi untuk menambahkan bingkai pada sisi kertas. Bisa membuat bingkai seperti ini jika memakai back border. Oke, kita next lagi ke bagian berikutnya, yaitu di menu layout. Di menu layout ini terdapat bagian page setup. Di page setup ini terdapat margin. Margin yaitu berfungsi untuk mengatur batas atas, bawah, kanan, dan kiri tulisan pada dokumen. Orientation yaitu berfungsi mengatur posisi halaman menjadi bentuk portrait atau landscape. Di sebelahnya ada bagian size yang berfungsi untuk mengatur ukuran kertas yang diinginkan. Dan ada columns yang berfungsi untuk mengatur kolom pada dokumen. Dan next ada bricks. Bricks berfungsi untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom. Dan ada line number yang berfungsi untuk mengatur kontinuitas nomor pada baris teks. Ada hyphenation yang berfungsi untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Kita next ke bagian paragraf. Di paragraf terdapat indent dan spacing. Indent berfungsi untuk mengatur batas kiri dan kanan tulisan. Di bagian indent terdapat left yang berfungsi untuk mengatur batas kiri tulisan, dan right yang berfungsi untuk mengatur batas kanan tulisan. Di spacing terdapat before. Spacing yaitu berfungsi untuk mengatur jarak antar paragraf, sedangkan before berfungsi untuk mengatur jarak tulisan dari paragraf sebelumnya, dan after berfungsi untuk mengatur jarak tulisan dari paragraf sesudahnya. Next ke bagian arrange. Di bagian arrange terdapat position yang berfungsi untuk mengatur posisi gambar terhadap tulisan. Ada verb tag yang berfungsi untuk mengatur pelipatan tulisan sehingga ketika Anda menyisipkan gambar, maka dapat mengatur gambar ini sesuai dengan keinginan Anda. Next ada bring forward yang berfungsi untuk meletakkan sisipan objek gambar yang dipilih ke posisi paling depan. Dan ada send backward yang berfungsi untuk meletakkan objek gambar yang dipilih ke posisi paling belakang. Ada selection pane yang berfungsi untuk menampilkan panel navigasi objek. Selanjutnya ada align yang berfungsi untuk meratakan objek yang dipilih, dan ada bagian group yang berfungsi untuk menyatukan beberapa objek yang dipilih. Dan yang terakhir di bagian arrange terdapat rotate yang berfungsi untuk memutar suatu objek gambar yang kita masukkan ke dalam dokumen. Mari kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu menu reference. Di menu ini terdapat bagian table of content. Table of content sendiri berfungsi untuk mengatur daftar isi sesuai yang diinginkan. Dan ada add tag yang berfungsi untuk mengelola paragraf yang dipilih dalam kaitannya sebagai entry dalam daftar isi yang sudah dibuat. Dan ada update table yang berfungsi untuk memperbarui daftar isi. Next ke bagian footnote. Di bagian ini terdapat insert footnote yang berfungsi untuk menyisipkan catatan kaki atau rujukan yang berada di bagian bawah halaman pada footer. Dan ada insert endnote yang berfungsi untuk menyisipkan catatan di akhir bab. Dan ada next footnote yang berfungsi untuk memantau footnote dan endnote. Dan yang terakhir di footnote ada show notes yang berfungsi untuk memperlihatkan lokasi catatan baik footnote maupun endnote. Penggunaan insert footnote akan saya jelaskan sedikit. Kita letakkan kursor di awal tulisan seperti ini atau di akhir. Kita tinggal klik footnote dan akan muncul footnote-nya seperti ini. Kita next ke bagian research. Di bagian ini ada smart lookup yang berfungsi untuk mempelajari lebih lanjut tentang teks yang Anda pilih dengan melihat definisi, gambar, dan hasil lainnya dari berbagai sumber. Di bagian citation dan bibliografi terdapat insert citation yang berfungsi untuk menyisipkan kutipan langsung pada daerah kursor aktif. Ada
manage source yang berfungsi untuk mengelola seluruh sumber kutipan yang mungkin sudah disisipkan di semua segmen file dokumen. Ada style, yaitu berfungsi memilih bentuk bibliografi yang diinginkan. Dan ada bagian bibliografi yang berfungsi untuk menyisipkan daftar pustaka ke dalam file dokumen aktif. Kita next lagi ke bagian caption. Di bagian caption ini terdapat insert caption yang berfungsi untuk membubuhkan keterangan seputar ilustrasi atau gambar yang sudah disisipkan. Ada insert table of figures yang berfungsi untuk menyisipkan daftar isi gambar yang disisipkan ke dalam dokumen. Ada update table yang berfungsi untuk melakukan pembaruan terhadap daftar katalog gambar, dan cross reference yang berfungsi untuk menyisipkan referensi silang. Kita next lagi ke bagian index. Di bagian index ini terdapat make entry. Make entry berfungsi untuk menandai masukan baru dalam dokumen. Dan ada insert index yang berfungsi untuk menyisipkan daftar kata atau indeks ke dalam dokumen. Dan yang terakhir di index ada update index yang berfungsi untuk memperbarui daftar indeks terkini. Dan ada table of authorities. Di table of authorities ini terdapat mark with citation yang berfungsi untuk menambahkan tulisan yang telah dipilih untuk dimasukkan ke dalam table of authorities. Dan lanjut ada insert table of authorities yang berfungsi untuk menyisipkan table of authorities pada dokumen. Dan yang terakhir pada table of authorities ini terdapat update table yang berfungsi untuk melakukan pembaruan terhadap daftar indeks. Next kita lanjut ke menu My Links. Di menu ini terdapat bagian create. Termasuk di bagian create ini yaitu ada envelopes yang berfungsi untuk membuat dan mencetak tulisan mengenai pengirim dan penerima surat pada amplop. Dan ada labels yang berfungsi untuk membuat dan mencetak tulisan pada label sesuai dengan bentuk dan ukuran label yang akan diberi tulisan. Next ke bagian Start Mail Merge, terdapat bagian Start Mail Merge yang berfungsi untuk membuat surat yang dapat dikelola untuk banyak orang sekaligus. Dan ada Select Recipients yang berfungsi untuk membuat dan mengelola daftar penerima surat. Dan yang terakhir di bagian Start Mail Merge ini terdapat Edit Recipient List yang berfungsi untuk mengadakan perubahan pada daftar penerima surat. Next di bagian Write dan Insert File, terdapat bagian Highlight Merged File yang berfungsi untuk mengetahui dan mengubah adanya informasi yang salah terkait surat yang sedang dibuat. Di sebelahnya ada Address Block yang berfungsi untuk memasukkan alamat tujuan pada surat yang dibuat, dan Greeting Line yang berfungsi untuk menambah nama sapaan dari penerima surat. Ada Insert Merge File yang berfungsi untuk memasukkan informasi tambahan tentang penerima surat, dan ada bagian Rules yang berfungsi untuk menambah dan menggabungkan keputusan tindakan pada surat dengan memanfaatkan penyimpanan awan atau cloud yang tersedia. Dan ada bagian Match Fields yang berfungsi untuk memeriksa dan mencocokkan identitas penerima agar tidak terdapat penerima ganda. Dan ada bagian Update Labels yang berfungsi untuk memperbarui label surat sesuai dengan keadaan terkini. Kita next ke bagian Preview Result, yaitu berfungsi untuk melihat surat beserta daftar penerima yang telah dibuat. Dan ada bagian Find Recipient yang berfungsi untuk mencari identitas penerima surat sesuai dengan daftar penerima surat yang telah dibuat. Dan ada Check for Errors yang berfungsi untuk memeriksa secara otomatis apakah ada kesalahan dalam surat yang telah dibuat. Dan yang terakhir di bagian mailing terdapat Finish, yaitu Finish dan Merge yang berfungsi untuk melakukan tindakan lanjutan setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan selesai dikerjakan. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya yaitu menu review.
Di menu review ini, pada bagian pertama terdapat bagian proofing. Di bagian proofing ini terdapat spelling dan grammar yang berfungsi untuk mengecek ejaan tulisan yang benar sesuai dalam ejaan dan tata bahasa, termasuk penggunaan tanda baca yang baik dan benar sesuai dengan EYD. Next ada thesaurus yang berfungsi untuk menampilkan alternatif kata dari teks yang diketikkan di dalam sel. Dan ada word count yang berfungsi untuk menghitung jumlah halaman, kata, karakter tanpa spasi, karakter dengan spasi, paragraf, dan garis dari sebuah dokumen. Dan di bagian speech terdapat read alone yang berfungsi untuk membaca teks dengan keras dan sorotan setiap kata saat dibaca. Jika kita coba, kita klik read alone, akan otomatis terbaca seperti ini. Kita next ke bagian accessibility. Ada check accessibility yang berfungsi untuk tetap inklusif, memastikan bahwa file Anda mengikuti praktik terbaik aksesibilitas dan akan membantu memperbaiki masalah dengan cepat dan petunjuk atau rekomendasi yang mudah diikuti. Next ke bagian language terdapat translate. Translate ini berfungsi untuk menerjemahkan tulisan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain. Dan ada language, yaitu berfungsi untuk mengatur bahasa tulisan yang dapat saling diterjemahkan. Lanjut ke bagian comment. Di bagian comment ini terdapat fitur new comment yang berfungsi untuk menambahkan komentar baru pada tulisan, kata, frase kata, kalimat, atau paragraf. Di sebelahnya ada delete yang berfungsi untuk menghapus komentar yang sudah dibuat. Dan ada bagian previews yang berfungsi untuk melihat komentar sebelumnya. Dan sebelahnya ada next yang berfungsi untuk melihat komentar sesudahnya. Dan yang terakhir di bagian komen ada show comment yang berfungsi untuk menampilkan semua komentar yang sudah dibuat. Next ke bagian text change. Text change ini berfungsi untuk melacak perubahan yang dibuat pada dokumen ini. Hal ini sangat berguna jika dokumen hampir selesai dan kita bekerja dengan orang lain untuk melakukan revisi atau memberi umpan balik. Di bagian tracking ini ada juga simple markup yang berfungsi untuk memilih bagaimana kita ingin melihat perubahan di dalam dokumen. Dan ada show markup yang berfungsi untuk memilih jenis markup yang akan ditampilkan di dalam dokumen. Dan di bagian tracking ini ada juga reviewing pane yang berfungsi untuk menampilkan semua perubahan pada dokumen kita dalam daftar. Dan di bagian selanjutnya yaitu bagian change terdapat exit, yaitu yang berfungsi untuk klik untuk opsi opsional tambahan seperti menerima semua perubahan sekaligus. Next ada reject yang berfungsi untuk klik untuk opsi opsional tambahan seperti menolak semua perubahan sekaligus. Dan ada previous yang berfungsi untuk berpindah ke perubahan yang dilacak sebelumnya. Dan ada next yang berfungsi untuk berpindah ke perubahan yang dilacak berikutnya. Kita next ke bagian compare. Di bagian compare ini berfungsi untuk membandingkan dua dokumen untuk melihat perbedaan di antara keduanya. Dan di bagian protect terdapat block authors dan restrict editing yang berfungsi untuk membatasi berapa orang dalam mengedit dan memformat dokumen. Dan ada juga bagian ink. Di sini terdapat start inking yang berfungsi untuk menambahkan goresan pena tangan dan stabilo ke dokumen. Dan ada hide. Tindakan ini tidak akan menghapus tinta Anda. Mengklik tombol lagi akan membuat tinta terlihat. Kita next ke menu view. Di menu view ini ada bagian viewers yang terdiri dari read mode yang berfungsi untuk merubah tampilan halaman dokumen menjadi bentuk yang mudah dan nyaman untuk dibaca. Next ke print layout.
Screen layout ini berfungsi memeriksa bagaimana dokumen akan terkunci saat dicetak. Dan web layout yang berfungsi melihat tampilan dokumen sebagai halaman web. Ada yang selanjutnya outline yang berfungsi melihat tampilan dokumen sebagai tampilan outline. Dan draft yang berfungsi untuk melihat tampilan dokumen sebagai tampilan draft. Kita ke bagian immersive. Di immersive ini terdapat learning tools yang berfungsi untuk beralih ke pengalaman pengeditan imersif yang membantu meningkatkan keterampilan membaca Anda. Sesuaikan bagaimana teks ditampilkan dan minta teks dibacakan untuk Anda. Misal, kita klik Learning Tools. Sujuda Kasulaban ITU8 Kamudahat. Bagian Pick Movement, yaitu ada vertikal. Vertikal ini berfungsi untuk gulir ke atas dan ke bawah untuk berpindah antar halaman. Dan ini side to side yang berfungsi untuk melihat seluruh halaman dengan menggeser setiap halaman dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan. Nah, ini adalah tampilan dari side to side. Next kita ke show. Di show ada ruler yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan garis. Dan selanjutnya ada grid lines yang berfungsi untuk menampilkan atau menyembunyikan garis bantu lembar kerja. Dan yang terakhir di show ada navigation pane yang berfungsi untuk menavigasi dokumen ke dalam heading, page, dan result. Next kita ke bagian zoom. Di zoom ada zoom yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil halaman dokumen sesuai keinginan. Dan di sebelahnya ada 100% yang berfungsi untuk mengembalikan tampilan dokumen ke ukuran 100%. Dan ada one page yang berfungsi untuk menampilkan satu halaman dokumen. Dan ada multiple pages yang berfungsi untuk menampilkan banyak halaman pada dokumen. Ada page width yang berfungsi untuk menampilkan halaman dokumen sesuai ukuran komputer atau laptop. Ke bagian window. Di bagian window ada new window yang berfungsi untuk membuka jendela dokumen kedua sehingga kita dapat bekerja di tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Next kita ke arrange all yang berfungsi untuk menumpuk jendela yang terbuka sehingga kita bisa melihat semuanya secara bersamaan. Dan split yang berfungsi untuk melihat dua bagian dokumen pada saat bersamaan. Dan ada view side by side yang berfungsi untuk membolak-balikan dokumen dan melihatnya secara berdampingan sehingga kita dapat membandingkannya dengan lebih mudah. Dan ada skin corners scrolling yang berfungsi untuk membandingkan dokumen baris demi baris. Dan ada juga reset window position yang berfungsi untuk menempatkan dokumen yang kita bandingkan menjadi berdampingan. Dan ada switch windows yang berfungsi untuk memindahkan dari satu jendela aktif ke jendela aktif lainnya. Macros yang berfungsi untuk memperlihatkan macros pada halaman tulisan Microsoft Word. Dan selanjutnya bagian SharePoint, yaitu ada properties yang berfungsi untuk melihat dan mengedit properti dokumen SharePoint. Dan kita next ke menu yang terakhir, yaitu menu Help. Help sendiri pada Microsoft Word adalah fitur bantuan yang disediakan oleh Office, meliputi informasi kontak, umpan balik, dan pembelajaran online. Ada 4 icon di dalam menu Help. Help yaitu berfungsi untuk memunculkan panel navigasi pintas. Kontak support berfungsi untuk mendapatkan bantuan, dukungan, maupun servis lewat JS. Kita tinggal menuliskan masalah yang dialami saat penggunaan Word, seperti error, jumlah karakter maksimal yang bisa diketik adalah 250. Dan yang selanjutnya adalah feedback.
Feedback pada menu Help Microsoft Word adalah fitur yang memberikan umpan balik atau tanggapan terhadap software tersebut. Biasanya, kita memberikan suatu bintang kepada layanan yang kita terima untuk digunakan sebagai salah satu tolak ukur dari kepuasan pelanggan. Next, ke Show Training. Dalam grup Help, Microsoft Word berfungsi untuk memunculkan panduan pembelajaran dengan operasi sistem Windows. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai apa saja yang terdapat dalam Microsoft Word, terutama Microsoft Word 2019, dan lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan see you guys, kapan-kapan lagi.